Untuk menjadi murid, kita harus menghasilkan buah. Untuk menghasilkan buah, kita harus tinggal di dalam Kristus. Untuk tinggal di dalam Kristus, kita harus menaati perintah-perintahnya. Tapi apa jenis buah yang dihasilkan murid? Shalom, sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh senang kita dapat berjumpa kembali di dalam acara Refleksi Sahabat Biblika. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-26 di dalam serial pembahasan kitab Injil Yohanes dengan tema Pemuridan yang menghasilkan buah. Kita akan membaca firman Tuhan dari Yohanes 15 ayat yang ke-8. Saya akan bacakan untuk kita semuanya di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Bapakku akan dimuliakan apabila kamu menghasilkan banyak buah. Hal itu juga menunjukkan bahwa kamu benar-benar muridku. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Yohanes 15 ayat yang ke-8. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang Tuhan inginkan dari murid-muridnya? Sesungguhnya Dia menginginkan hati mereka, yakni iman. Itu sebabnya aku berkata kepada kalian bahwa kalian akan mati tanpa pengampunan atas dosa-dosa kalian. Ya, seperti itulah yang akan terjadi kepada kalian kalau kalian tidak percaya bahwa akulah Dia yang kalian nanti-nantikan. Yohanes 8 ayat 24. Tetapi Dia juga menginginkan tangan mereka, yakni berupa buah pekerjaan. Buat apa kalian memanggil aku Tuhan penguasaku, padahal kalian tidak melakukan apa yang aku perintahkan? Lukas 6 ayat 46. Pekerjaan adalah bagian penting dari pemuridan kita. Kita diciptakan di dalam Kristus untuk tujuan ini, dapat dibaca di dalam Efesus 2 ayat 10. Oleh karena kita memuliakan Allah, perbuatan baik adalah indikasi atau tanda menghasilkan buah sebagai murid Kristus. Kini saatnya kita memusatkan perhatian kita pada tema pemuridan yang menghasilkan buah. Yang pertama, menghasilkan buah diperlukan untuk menjadi murid. Seperti yang diajarkan oleh Yesus, memuliakan Tuhan dengan menghasilkan buah adalah tanda pemuridan. Bapakku akan dimuliakan apabila kamu menghasilkan banyak buah. Hal itu juga menunjukkan bahwa kamu benar-benar muridku. Yohanes 15 ayat yang ke-8. Murid-murid telah ditunjuk untuk menghasilkan buah. Bukan kamu yang memilih supaya kamu menjadi murid-muridku, tetapi akulah yang memilih kamu untuk tugas itu. Dan inilah sebabnya aku mengangkat kamu supaya kamu pergi ke ladangku dan menghasilkan banyak buah rohani. Dan apa yang kamu hasilkan itu akan bertahan selama-lamanya. Karena kamu menjalankan tugas itu, apa saja yang kamu minta kepada Allah Bapa dengan alasan untuk memuliakan aku, maka Dia akan memberikannya kepadaku. Yohanes 15 ayat 16. Jika tidak berbuah, kita dipotong. Dari Kristus, pokok anggur yang benar dan Bapanya sebagai pengusaha kebun anggur. Seperti ranting yang tidak lagi berbuah, yang akarnya harus dibakar. Akhir dari murid yang tidak berbuah adalah hal yang mengerikan untuk direnungkan. Seperti apa kata penulis Ibrani, saudara-saudari yang terkasih, janganlah kecewa. Meskipun saya menuliskan hal-hal yang keras tadi kepada kalian, saya yakin bahwa kalian bukanlah orang-orang yang meninggalkan Yesus. Kalian termasuk bagian dari kita yang diselamatkan. Ibrani 6 ayat 9.
Yang kedua, menghasilkan buah adalah berharga karena tinggal di dalam Yesus. Seperti yang diajarkan oleh Yesus, kita harus tinggal di dalam Dia, karena ranting tidak dapat menghasilkan buah dari dirinya sendiri. Yohanes 15 ayat 4. Tinggal di dalam Dia, kita menghasilkan banyak buah. Tanpa Dia kita tidak bisa berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat 5. Seperti yang diakui oleh Paulus dalam 2 Korintus 3 ayat 5. Namun bukan berarti kami bisa melayani Allah karena kemampuan kami sendiri. Tidak, Allah lah yang memampukan kami untuk melayani Dia. Bagaimana kita dapat tinggal di dalam Kristus? Pertama, dengan mengenakan Dia di dalam baptisan. Kedua, kemudian dengan tinggal di dalam kasih-Nya dengan menaati perintah-perintah-Nya. Untuk menjadi murid, kita harus menghasilkan buah. Untuk menghasilkan buah, kita harus tinggal di dalam Kristus. Untuk tinggal di dalam Kristus, kita harus menaati perintah-perintah-Nya. Tapi apa jenis buah yang dihasilkan murid? Yang ketiga, menghasilkan buah termanifestasi dalam berbagai cara. Memenangkan jiwa bagi Kristus. Seperti yang diungkapkan oleh Paulus di dalam keinginannya sewaktu dia ingin pergi ke kota Roma adalah ingin memenangkan jiwa sebanyak-banyaknya. Murid yang menciptakan lebih banyak murid adalah indikasi alami dari menghasilkan buah. Karena seorang murid tidak selamanya menjadi murid, dia akan melipat gandakan orang lain. Seorang murid, dia akan menjadi guru dan kemudian dia mempunyai murid. Demikianlah multiplikasi itu terjadi. Pelipat gandaan terjadi ketika kita menuruti perintah dari Tuhan Yesus agar kita pergi mengajar dan kemudian memuridkan banyak orang menjadi orang-orang yang percaya kepadanya. Berbagi dengan mereka yang membutuhkan ini adalah salah satu indikasi yang lain. Seperti yang dijelaskan oleh Paulus dapat menggambarkan kontribusi kepada orang-orang kudus yang miskin. Roma 15 ayat 25 sampai 28. Yang merupakan bukti dari kasih karunia Allah yang bekerja di dalam diri pemberi. Jadi sebagai orang Kristen, ketika Tuhan memberkati kita dengan berkelimpahan, dengan berkat lebih, maka ketika kita memandang orang yang berkekurangan, dan ketika kita tergerak untuk memberi kepada mereka, meringankan hidup mereka, maka itu adalah tanda bahwa kita ini adalah murid Kristus. Yang berikutnya adalah mengembangkan karakter seperti Kristus. Menunjukkan bagaimana seseorang berjalan di dalam Roh Kudus. Hidup di dalam pimpinan Allah Roh Kudus. Buktinya orang menjadi rajin di dalam menumbuhkan ilmu yang benar, mengejar ilmu pengetahuan yang benar, iman yang benar, semua yang benar untuk memperkenankan Allah kita. Puji Tuhan dan bersyukur. Buah bibir kita di dalam pujian dan doa adalah pengorbanan secara rohani yang harus kita persembahkan terus-menerus. Saat kita menghasilkan buah dengan cara yang berbeda ini, kita tidak hanya memulihkan Tuhan dan terbukti sebagai murid yang berbuah, kita juga mengalami kehidupan yang berlimpah yang Yesus bicarakan di dalam Yohanes 10 ayat 10. Yang keempat, menghasilkan buah menuju kehidupan yang terpenuhi, yakni dengan memenangkan jiwa menghasilkan kebahagiaan, seperti yang ditemukan Paulus dengan jemaat-jemaat orang Tesalonika. Dapat dibaca di dalam 1 Tesalonika 2 ayat 19-20. Seperti yang Yohanes sadari dengan anak-anaknya. Bagi saya, tiada sukacita yang lebih besar selain mendengar bahwa kalian yang saya anggap seperti anak-anakku sendiri hidup dengan setia kepada ajaran benar. 3 Yohanes 4. Salah satu alasan mengapa banyak orang Kristen tidak hidup di dalam sukacita adalah karena mereka tidak pernah berbuah dalam memimpin orang kepada Kristus. Berbagi dengan orang lain menghasilkan kebahagiaan. Mereka yang memberi akan diberkati. Dengan begitu, saya selalu berusaha menjadi teladan tentang bagaimana seharusnya kita bekerja keras untuk menolong orang-orang yang lemah,
Dan kita juga harus ingat bahwa Tuhan Yesus sudah berkata, orang yang memberi bantuan lebih diberkati daripada yang menerima bantuan itu. Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Kata diberkati bisa diterjemahkan bahagia. Jika orang Kristen begitu materialistis dan egois sehingga mereka tidak melakukan hal untuk berbagi, mereka tidak akan pernah tahu nikmatnya memberi. Mengembangkan karakter seperti Kristus menghasilkan jaminan. Bertumbuh di dalam pengetahuan sejati tentang Kristus memastikan kelimpahan pintu masuk ke dalam kerajaan kekal Allah kita. Ini adalah perbuatan yang tidak pernah mengecewakan, karena bagaikan investasi, ini adalah investasi yang kekal, karena perbuatan ini akan tersimpan selama-lamanya. Lalu mengembangkan kasih seperti Kristus memberikan jaminan akan kasih seorang, akan pemuridan dan keselamatan. Banyak orang Kristen tidak memiliki jaminan dan tidak heran jika karakter mereka tetap tidak berubah sebagaimana dibuktikan oleh sedikit kasih untuk saudara seiman. Puji Tuhan dan bersyukur menghasilkan damai. Doa adalah penawar kegelisahan. Janganlah khawatir tentang apapun, tetapi berdoalah untuk segala sesuatu. Sampaikanlah permohonanmu kepada Allah dalam doa, dan jangan lupa bersyukur. Dengan demikian, ketenangan dalam perlindungan Allah yang kita terima karena bersatu dengan Kristus Yesus akan menjadi seperti pengawal yang selalu menjaga hati dan pikiranmu. Ketenangan yang diberikan Allah itu melebihi segala pengertian manusia. Filipi 4 ayat 6. Karena dalam menanggapi doa Tuhan akan menjaga damai hati kita melaluinya. Gagal menghasilkan banyak buah dalam hal doa. Orang Kristen akan dipenuhi dengan kehidupan yang gelisah, bukan kehidupan yang berkelimpahan. Kesimpulan, mengapa pemuridan yang berbuah begitu penting? Itu adalah perlu untuk menjadi murid Yesus Kristus yang setia. Adalah perlu untuk menjadi murid Yesus Kristus yang terpenuhi. Jika kita ingin menjadi murid yang setia dan penuh kasih setia kepada Yesus, tinggallah di dalam Dia dengan menaati perintahnya, dengan menghasilkan buah yang memuliakan Allah Bapa di surga. Dengan inilah Bapakku dimuliakan, bahwa kamu menghasilkan banyak buah, jadi kamu akan menjadi muridku. Jika kita belum menjadi murid Yesus, maka biarkan kata-katanya sendiri menuntun kita menjadi satu. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, alangkah bahagianya kalau hari ini kita mendapatkan predikat ataupun julukan ataupun panggilan ataupun status sebagai murid Kristus, karena murid itu adalah orang yang memuridkan orang lain. Artinya dia terus bertumbuh secara progresif menjadi dewasa, tidak selamanya murid, dia menjadi guru, menjadi pengajar, dan kemudian memuridkan orang lain. Demikian seterusnya. Sehingga itulah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan setiap murid, agar murid menghasilkan buah kehidupan, buah ucapan syukur, buah karakter, dan juga buah keselamatan. Kiranya setiap diri kita berbahagia mendengarkan firman Tuhan ini dan berjanji untuk melakukannya. Tuhan Yesus mengasihi dan memberkati kita semuanya. Shalom.